Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuri Elmerawati, NPM 183011272 akan mempresentasikan tentang Undang-Undang Kebidanan menurut 10 ciri etika profesi. Yang pertama yaitu suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus-menerus dan berkembang dan diperluas. Terdapat dalam pasal 4, pendidikan kebidanan terdiri atas A. Pendidikan akademik, B. Pendidikan profesi, dan C. Pendidikan vokasi. Lalu suatu teknik intelektual yaitu bidan memerlukan suatu kematangan emosional dari seorang bidan dalam memberikan pertolongan persalinan kepada pasiennya. Yang ketiga yaitu penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis. Terdapat dalam pasal 1 angka 6 yaitu kompetensi bidang adalah kemampuan yang dimiliki oleh bidan yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk memberikan pelayanan kebidanan. Lalu suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi, yaitu terdapat dalam pasal 1 angka 3, bidan adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan program pendidikan kebidanan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang diakui secara sah oleh pemerintah pusat dan telah memenuhi persyaratan untuk melakukan praktik kebidanan. Lalu ada di pasal 1 dan angka 7 yaitu uji kompetensi adalah proses pengukuran pengetahuan, keterampilan, dan perilaku peserta didik pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi kebidanan. Ada juga di pasal 1 angka 3, sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi bidan yang telah lulus uji kompetensi untuk melakukan praktik kebidanan. Dan ada di pasal 16 ayat 1 yaitu mahasiswa kebidanan pada akhir masa pendidikan vokasi atau pendidikan profesi harus mengikuti uji kompetensi yang bersifat nasional. Lalu ada pasal 17 ayat 1 yaitu uji kompetensi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama dengan organisasi profesi bidan, lembaga pelatihan tenaga kesehatan atau lembaga sertifikasi profesi tenaga kesehatan yang terakreditasi. Lalu selanjutnya beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Terdapat dalam pasal 46 ayat 1 yaitu dalam menyelenggarakan praktik kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi A. Pelayanan kesehatan ibu, B. Pelayanan kesehatan anak, C. Pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, D. Pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan atau E. Pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. Lalu terdapat pasal 46 ayat 2 yaitu tugas bidan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dilaksanakan secara bersamaan atau sendiri. Dan ayat 3 yaitu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Lalu setelah itu ada kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri. Dalam keadaan gawat darurat, untuk memberikan pertolongan pertama, bidan dapat melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan sesuai dengan kompetensinya. Terdapat dalam pasal 59 ayat 1. Dan ada asosiasinya, yaitu terdapat di pasal 66. Organisasi profesi bidan bertujuan untuk mempersatukan, membina, dan memberdayakan bidan dalam rangka menunjang pembangunan kesehatan. Contoh asosiasi bidan yaitu Ikatan Bidan Indonesia, dan ada yang lainnya. Lalu pengakuan sebagai profesi terdapat dalam pasal 1 angka 2. Pelayanan kebidanan suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan secara mandiri, kolaborasi, dan atau rujukan. Bidan diaku sebagai profesi karena memiliki suatu teknik intelektual dan terus-menerus dan berkembang dan diperluas. Lalu setelah itu ada perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Terdapat di pasal 21 ayat 1, setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. Lalu ayat 2 STR sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil kepala bidan yang memenuhi persyaratan. Ayat 3 persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi,
dan membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Lalu hubungan erat dengan profesi lain. Profesi bidan berhubungan erat dengan profesi dokter dan profesi di bidangnya karena sama-sama di bidang kesehatan. Thank you for your participation. Segitu dari saya, Yori Elmerawati S, NPM 184302. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kalimat. Terima kasih.